Di video kali ini, saya akan memberikan beberapa tips supaya UI desain kalian lebih bagus dengan menggunakan spacing. Namun sebelumnya, intro dulu. Terima kasih kepada Nagoster yang telah menjadi sponsor video kita kali ini. Nagoster adalah salah satu penyedia layanan domain dan hosting terbaik di Indonesia. Website kamu jadi lebih cepat dibuka, keamanan terjamin, harga relatif terjangkau, dan tim support tersedia 24 jam. Saya percaya dengan Nagoster karena saya sendiri menggunakannya untuk website pribadi saya, kukohaldi.com. Beli hosting di Nagoster sekarang dan dapatkan diskon hingga 75% serta gratis domain dan SSL. Jangan lupa gunakan juga kode kupon kukohaldi untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 10% dan bonus aset file Adobe XD dan Figma dari desain yang pernah saya buat. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kuko Haldianto, seorang UI UX designer dari dosweb.com. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips yang singkat dan praktis yang bisa kita gunakan untuk mengimprove UI desain kalian. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tipografi, bagi yang belum nonton silahkan tonton dulu di sini. Nah sekarang kita lanjut ke bagian spacing, yaitu bagaimana cara kita bisa membuat UI desain kita lebih menarik dengan hanya menggunakan spacing. Spacing juga disebut sebagai negative space. Tujuannya adalah untuk memberi ruang supaya elemen-elemen pada sebuah desain bisa bernafas lebih lega. Spacing juga bisa kita gunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen pada desain tanpa menggunakan garis atau elemen yang lain. Oke, langsung saja kita mulai ke tipsnya. Akan saya buka Figma di sini. Ini namanya software Figma yang digunakan untuk membuat UI UX. Bagi teman-teman yang belum pernah tahu Figma dan pengen tahu caranya gimana, sudah pernah saya buatkan tutorialnya full di sini di atas pojok. Oke, silahkan dicek dulu. Oke, untuk tips yang pertama adalah hindari menggunakan frame dan garis yang terlalu banyak. Frame dan garis ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen seperti ini, dan garis digunakan untuk memisahkan antar elemen seperti ini. Di sini kita bisa lihat ada 3 card, gunungku, gunungmu, dan gunungnya. Lalu di sini ada gambar masing-masing, ada title, paragraf, dan tanggal. Oke, ada 3 card. Di sini setiap card dibungkus dengan garis 1 pixel di sini, 1 pixel, ya kan? Lalu di luar dari 3 card ini dibungkus lagi dengan kontainer atau frame yang juga merupakan garis 1 pixel. Jadi di sini bisa kita lihat sudah ada garis luar, ada garis di dalamnya lagi. Di sini kalau ada terlalu banyak garis ini, desain terlihat terlalu ramai ya kan, karena seperti tumpuk-tumpukan seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Kita bisa langsung hapus frame-nya. Kita akan coba di sini. Kita duplicate. Kita hapus saja frame-nya. Delete. Nah, di sini langsung sudah terlihat lebih clean ya kan, karena frame yang luar sudah hilang. Jadi tinggal frame pada tiap masing-masing cardnya seperti ini, 1 pixel. Nah, kalau mau lebih clean lagi, bisa kita hapus garisnya. Kita duplicate dulu, kita ungroup, kita hapus garisnya. Nah, seperti ini. Ini terlihat lebih clean, namun syaratnya kalian harus menggunakan space yang lebih lebar antar card. Kalau di sini saya menggunakan berapa ya? 112 antar cardnya. Lalu untuk gambar dan elemen di bawahnya ini cuma berapa? 40. Oke, jadi pastikan jarak antar card ini lebih lebar daripada jarak elemen-elemen pada sebuah card tersebut, karena jarak yang lebar ini kita gunakan sebagai elemen pemisah pada desain ini, seperti itu ya. Jadi bisa tanpa garis seperti ini, lebih clean, bisa kita lihat ya kan. Namun tadi syaratnya ini space-nya harus lebih lebar dari elemen-elemen pada sebuah card seperti ini. Oke. Nah, alternatif lain, kalau kita pengen separasi yang tetap terlihat namun tidak menggunakan garis, kita bisa menggunakan shadow. Kita duplicate dulu di sini. Kita ungroup. Shadownya sudah saya buat sebenarnya. Jadi ini tinggal kita hapus solid, kita hapus garisnya dan kita tunjukkan shadownya di sini.
Nah, bisa kita lihat di sini dia nggak pakai garis tapi pakai shadow dan masih tetap terlihat separasi atau perbedaan antar kartnya seperti ini. Oke, jadi itu ya untuk rangkumannya. Kita bisa, yang pertama kita hapus frame-nya, yang kedua kita hapus garisnya sama sekali seperti ini, namun tadi syaratnya antar card harus lebih lebar space-nya. Dan yang ketiga kita bisa hapus garisnya namun kita tambahkan shadow seperti ini. Kita lanjut ke tips yang kedua. Gunakan spacing untuk mengelompokkan elemen. Oke, di sini kalau kita lihat sudah ada card yang sama dengan contoh yang sebelumnya. Namun di sini lebih lebih kurang enak dibaca. Kenapa? Karena space antar elemen di sini semuanya sama. Jadi kita tidak tahu bagaimana hierarki yang benar dan kita juga akan lebih sulit untuk men-scan-nya, untuk membacanya secara cepat. Nah, tipsnya adalah pisahkan dan kelompokkan elemen yang masih dalam satu fungsi. Jadi di sini tadinya ada 4 elemen, gambar, judul, paragraf, dan tanggal. Akan saya bagi menjadi 3, yaitu nanti ada gambar, lalu judul dan paragraf ini akan saya jadikan 1, dan yang ketiga ada tanggal. Mari kita langsung duplicate saja, seperti ini. Spacing antar elemen sekarang itu masih 24 pixel semua. Di sini bisa kita lihat 24 pixel. Di sini 24. Di sini 24. Oke. Kita buat ini grup dulu. Judul dan paragraf. Lalu kita beri space antar gambarnya. Dengan gambarnya ini 40 mungkin. Ya, 40. Lalu paragraf dengan tanggal juga 40. Seperti ini. Nah, memang sedikit perubahannya, namun bisa kita lihat kalau card yang kanan ini lebih enak dibaca ya kan daripada yang kiri, karena ini sudah dibedakan per elemennya, ada gambar, teks, dan tanggal seperti itu. Jadi spacing ini juga bisa kalian gunakan untuk mengelompokkan elemen dengan fungsi yang sama. Ini ya. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah less is more. Artinya semakin sedikit elemen yang kita tampilkan, namun semakin banyak yang bisa kita serap. Oke, jadi di sini triknya adalah menyembunyikan beberapa elemen yang memang bisa kita sembunyikan agar desain kita terlihat lebih clean dan lebih banyak space-nya seperti itu. Oke, di sini saya akan menyembunyikan informasi ini. Nomor telepon, alamat email, dan alamat website akan saya sembunyikan menjadi icon saja seperti ini. Ini tidak ada aturan ya ini harus disembunyikan, enggak. Namun ini adalah salah satu alternatif jika kalian ingin membuat desain kalian lebih clean seperti itu. Jadi kita duplicate dulu. Duplicate sini. Kita hapus informasi teksnya. Lalu kita beri lingkaran. Mungkin 64 saja, kita taruh kiri seperti ini, kita warnai hijau. Oh jangan, struknya hijau. Ini kita berlebih tebal, 1,5 mungkin ya, lalu kita taruh di tengah seperti ini. Nah, seperti ini. Daripada menampilkan semua informasi seperti ini, kita bisa menyembunyikannya seperti ini, hanya icon saja. Namun ketika nanti kita hover, akan keluar informasinya seperti ini. Akan saya desain sekalian ya. Jadi ini nanti iconnya bisa langsung diklik, langsung ke websitenya, atau bisa di hover dulu untuk menampilkan informasinya. Misalkan di hover, ini akan saya tampilkan. Akan saya buatkan tampilannya seperti apa. Oke, 1,5, warnanya putih. Lalu untuk kotaknya seperti ini, kira-kira mungkin 5 saja.
warnanya putih, shadow mungkin 25, ini warnanya juga hijau seperti ini ya. Ini terlalu besar, kita buat lebih kecil. Nah, informasinya kita tampilkan di card seperti ini. Ini ya, kita buat di tengah. Jadi ketika di over akan muncul informasinya seperti ini. Jadi ini adalah tips yang ketiga, less is more. Kalian bisa menyembunyikan elemen-elemen yang memang bisa disembunyikan. Ini tidak harus disembunyikan, namun tergantung dari brief dan kebutuhan kalian. Dengan menyembunyikan elemen seperti ini, kalian bisa membuat desain kalian lebih clean dan spacingnya lebih banyak seperti itu. Nah, kita lanjut ke tips yang berikutnya. Di sini ada card. Jadi tips untuk membuat card. Untuk card, buat margin atas lebih besar. Oke, di sini kan kita lihat dulu. Di sini margin kiri, margin tuh ini spacing atau margin itu sama saja sebenarnya. Di sini margin kirinya itu 4 kali 8, 32, 1, 2, 3, 4, ya kan? Di atas juga 4, 1, 2, 3, 4. Yang kanan juga 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi atas kiri kanan bawah itu sama, 32 pixel. Ini kalau kita lihat kurang apa ya, kurang space seperti itu yang bagian atasnya. Lebih baik buat margin atasnya itu lebih besar. Oke, akan kita coba saja, kita duplicate. Kita tambahi menjadi 2 kali enter atau 16 pixel, 1, 2 seperti ini. Nah, ini memang sedikit sekali perbedaannya. Namun bisa kita lihat kalau yang kanan ini lebih enak dibaca, ya kan? Karena space di atas ini lebih banyak daripada yang kiri seperti ini. Oke. Jadi tips yang keempat ini adalah buat margin atas lebih besar ketika kalian membuat card seperti ini. Sangat simpel ya. Dan bisa langsung kalian praktekkan di desain kalian nanti. Oke. Itu ya. Kita lanjut ke tips yang kelima. Di sini ada spacing pada form. Jadi jarak antar inputan itu ini maksudnya nama lengkap dan telepon, dua ini inputan 1, inputan 2. Oke. Jarak antar inputan minimal 2 kali dari jarak label dan kotak inputan. Label itu ini, kotak inputan itu ini. Oke. Akan kita praktekkan saja. Sini akan saya ungroup. Nah, di sini jarak antar label dan kotak inputan jaraknya 16. Dan antar inputan ini nama lengkap dan telepon ini juga 16. Jadi ini masih sama jaraknya. Padahal di sini tipsnya minimal 2 kali dari jarak label. Jadi minimal 16 kali 2, 32 ya. Jadi minimal 32 pixel, ya kan? Kita duplicate saja. Kita lock dulu. Kita duplicate seperti ini. Lalu kita group dulu mungkin. Ini kita buat jaraknya 32. Ini juga 32. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa dilihat kalau card yang kanan lebih enak dibaca karena jarak antar inputan ini lebih besar, yaitu minimal 2 kali antar jarak antar label dan inputan itu. Itu minimal ya, minimal 2 kali. Bisa lebih tergantung dari desain kalian. Seperti itu bisa disesuaikan sendiri dengan kebutuhan masing-masing. Oke, jadi itu adalah tips yang kelima. Spacing pada form minimal jarak antar inputan itu 2 kalinya jarak label dan kotak inputan. Oke. Simple ya. Bisa kalian langsung praktekkan di desain kalian. Nah, sekarang tips yang terakhir dan yang keenam. Nih. Spacing yang konsisten di semua halaman. Kenapa? Yang pertama, agar tidak membuat user bingung. Yang kedua,
lebih cepat di develop. Kenapa lebih cepat? Karena developer bisa membuat sebuah CSS sendiri khusus untuk rules atau aturan spacing di paragraf. Jadi mereka tidak perlu mengatur lagi jika mereka menggunakan elemen yang sama di halaman yang lain. Mereka hanya perlu menggunakan satu CSS untuk paragraf di semua halaman. Seperti itu ya. Ya, di sini contohnya antar judul dan pembatas saya beri 80 pixel seperti ini. Saya menggunakan grid 8 di sini. Jadi semuanya kelipatan 8. Antar judul dan separator atas ini jaraknya 80 pixel. Kemudian antar judul dan subtitle, title dan subtitle ini 24 pixel. Lalu subtitle dengan konten ini 80 pixel lagi. Lalu antar judul paragraf dengan paragraf ini 24 pixel. Nah, lalu antar paragraf, antar kolom ini, kotak ini dan kotak ini jaraknya 88 pixel. Oke. Seperti itu ya. Ini akan saya tunjukkan bagaimana saya mengimplementasikan rule ini di desain real saya, desain yang sedang saya kerjakan. Di sini rule-nya bisa kita lihat di sini. Oke, yang tadi sama. Ini saya pakai di semua halaman dengan elemen yang sama. Seperti ini. Di sini saya pakai rule yang sama. Di sini juga. Oke. Di sini juga. Di sini, dan di halaman-halaman yang lain. Jadi usahakan spacing kalian pada elemen yang sama itu konsisten di semua halaman, seperti itu. Jadi bisa kita lihat kalau kita lihat bersama-sama seperti ini, spacingnya itu terlihat konsisten. Oke. Seperti ini. Jadi tipsnya adalah jika kalian menggunakan elemen yang sama atau mirip di beberapa halaman sekaligus, sebaiknya kalian beri rule atau buat rule sehingga spacing ini bisa konsisten di semua halaman, seperti itu. Itu dulu tips UI design kali ini. Jika kalian ingin tutorial UI design yang lain, silahkan klik playlist di atas ini. Follow juga Instagramku Kohaldi, karena di sana saya sering share tips-tips tentang desain dan freelance. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Kohaldianto, pamit.